I will call your name and then you should raise your hand and say present. Yes. Okay? Apakah ada? Abi Iza? Abisam? Abian? Adelio? Aji Angga? Andara? Andika? Dennis? Ika? Fahri? Farudin? Fikri? Hamzah? Imran? Kevin? Isan? Muhammad Isan? Muhammad Alvino? Muhammad Arif? Muhammad Faiz? Muhammad Fadis? Muhammad Ilham? Muhammad Irsyad? Nashid? Sakri? Rame Istama? Raihan? Restu? Ikandro? Ridho? Rijal? Satria? Rizky Agung? Zidan? Zidan? Oke, sudah semua ya? Teman dari sebelumnya kalian sudah belajar apa? Bahasa Inggris. Present perfect. Oke. Kemudian sekarang kita masih akan belajar tentang bagaimana cara menyusun kalimat. Kita akan belajar tentang passive voice. Ada yang sudah tahu passive voice itu apa? Oke. Sekarang kita coba saya punya dua kalimat. Yang pertama, para siswa belajar bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, bahasa Inggris dipelajari oleh para siswa. Dari kedua kalimat tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Apakah kalimatnya sama? Beda. Bedanya di mana? Oke, bahasa Inggrisnya yang di atas itu ada di belakang sebagai objek, kemudian pindah ke depan sebagai subjek. Kalau di bahasa Indonesia, kedua kalimat seperti ini disebut apa? Yang atas dulu. Para siswa belajar bahasa Inggris. Kalimat Oke, benar. Para siswa belajar bahasa Inggris itu kalimat aktif. Kemudian yang kedua, berarti lawannya kalimat aktif adalah pasif. Benar. Untuk kalimat pasif, kenapa kalian harus belajar? Apa pentingnya kalian belajar kalimat pasif? Oke, bisa. Ketika kalian tahu bagaimana cara menyusun kalimat pasif dan juga bagaimana cara melakukannya,
atau mungkin bisa recount text atau report text dan teks lainnya, kalian bisa memahami apa isinya dengan mudah. Oke, dan juga ketika mungkin main sosial media tidak? Ada yang punya pasti ya? Tidak. Oke, kalau misal kalian tidak punya mungkin YouTube? Tidak punya. Twitter bisa. Twitter banyak juga konten-konten yang berbahasa Inggris. Nah, di sana nanti kalian mungkin bisa menuliskan, saya mau cerita tentang apa yang sudah saya lakukan, pengalaman saya. Nah, untuk variasi kalimatnya kalian bisa pakai passive voice juga ketika mau memposting dengan bahasa Inggris, gitu ya. Oke, kemudian sekarang ada dua kalimat lagi. Ada Adi mencuci mobil dan juga mobil dicuci oleh Adi. Dalam bahasa Inggrisnya, yang pertama menjadi Adi washes the car, dan yang kedua the car is washed by Adi. Nah, di sini untuk tensesnya ada yang bisa mengidentifikasi tenses apa? Oke, jadi Adi mencuci mobil ini adalah simple present tense. Sudah pernah belajar? Belum. Oke, jadi dalam simple present tense itu ada subjek. Subjeknya di situ dalam bahasa Inggris siapa? Adi. Oke, benar. Adi. Kemudian ada verbnya. Pakai verb berapa? 1, 2 atau 3? 1, benar. Verbnya di dalam kalimat tersebut yang mana? Washes. Kemudian ada objeknya. Dekar, benar. Kemudian ketika kita akan mengubahnya menjadi kalimat pasif, berarti objeknya kita taruh di depan atau di belakang? Di depan. Jadi dari kalimat yang kedua itu subjek menjadi subjek yang mana? dekar, Subjeknya adalah dekar, dekar. Kemudian ada is. Is itu disebut to be, benar sekali. To be-nya ada is, kemudian ada pertiga. Pertiganya di sana ada apa? Wash. Kemudian ada orang yang melakukan tindakan, yaitu dilakukan oleh Adi.
Ini ada. Tapi kalau dalam kalimat pasif kita tidak menuliskan she di belakang, kita ganti menjadi her. Sudah tahu cara mengubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif? Contohnya dari she ke her. Kalau misal I itu menjadi kalau I itu menjadi me, kemudian kalau she menjadi tadi apa? Her. Kalau ini menjadi him. Kalau they kalau he menjadi us. Kalau you tetap menjadi juga. Kalau di belakang berarti nanti diganti seperti ini ya. Untuk pola kalimatnya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Insya Allah. Kita coba. Contohnya saya punya kalimat the manager reviews the financial reports every month. Manager memeriksa laporan-laporan keuangan setiap bulan. Kalau kita jadikan pasif, yang pertama berarti subjeknya menjadi subjek adalah kalau kalimat aktif kan di sini the manager menjadi subjek. Kemudian reviews adalah verbnya dan the financial report menjadi objeknya. Every month adalah adverb atau keterangan. Berarti ketika diubah ke pasif, yang menjadi subjek yang ditaruh di depan adalah the financial. Oke, good job. Kemudian the financial diikuti to-be-nya apa? Is, am atau are? Is. The financial reports. Laporannya ada banyak, berarti pakai is atau are? Pakai are, ya benar. Berarti the financial reports are kali verb ketiganya review. Tambahin ed, benar. Jadi berarti the financial reports reviewed by the manager every month. Oke. Yang kedua, the company provides training for all new employees. Ada yang mau mencoba bagaimana mengubah ke kalimat pasif? Ayo, Bapak, nanti kita cek bareng-bareng benar atau salah. Bisa dituliskan di depan. Fikri. Ersan, Bu. Mau coba? Acak Mon, acak. Nanti kalau salah, kita koreksi bareng-bareng. Oh, maju. Gak usah takut, kalau salah nanti berarti kan tahu salahnya di mana, kemudian bisa diperbaiki.
Ayo ho. Planning sih apa? Tarik ho. Bul. Tembus nih lah. Jadi kerjaan. Bangunan pagi. Oke, mari kita cek jawabannya bersama saya. Training is provided by the company for all its employees. Benar, jawabannya benar ya. So, give applause for your friend. Ada dua contoh lagi. Kalau misalnya ada kalimat the committee approved new regulation last Friday, berarti untuk kalimat pasifnya menjadi apa? Coba tolong dibacakan Mas Denis. Yang ketiga, kalimat pasifnya jadi seperti apa? Okay, new regulations were approved by the committee last Friday. Good job. And then ada satu contoh lagi. The police arrested the suspect after a long investigation. Coba Mas Ricardo coba dibaca untuk kalimat pasifnya. Good job. The suspect was arrested after a long time. Nah, di sini ada contoh penggunaan kalimat pasif dalam teks cerita ya. Nanti di PPT bisa dibaca lagi dan kita akan coba untuk menyusun kalimat pasif. Jadi nanti kalian akan diberikan tugas ini di selembar kertas ini. Kemudian apa yang perlu dilakukan? Di sini ada kata-kata
belum menjadi kalimat yang utuh. Nanti kalian urutkan kalimat ini menjadi kalimat pasif seperti yang sudah kita pelajari. Mudah sekali dipahami. Sudah lama tidak boleh. Seperti mengurutkan kalimat yang masih ada. You understand? Oke, kalian akan diberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti ketika sudah selesai, beberapa dari kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas, dibacakan. Satu orang satu, Bu. Iya. Bagi dibagi. Satu orang satu. Kita Iye, kakek. kurang tipis kok. Waktunya sudah habis. Sekarang 5 orang maju membacakan hasilnya. Oke, maju. Kita kecil. Satu dua Pak. Baca hasil dari jawaban dari dua soal. Semuanya selesai. Gimana teman-teman? Benar atau salah? Benar. Oke, yang kedua. Saya baru. Oke, sekarang hasilnya bisa dikumpulkan. Oke, hari ini kita belajar tentang ciri-cirinya memakai verb ke tiga. Oke, benar. Nanti kita belajar pasif voice yang bagian apa? Simple, present, dan simple past. Gimana pelajaran hari ini? Susah atau gampang? Menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Saya sudah kirimkan PPT-nya, bisa dipelajari lagi di rumah agar lebih paham. Kemudian, so that's all our lessons today. Before we end our lesson, let's pray together. The leader of the class, please lead the prayer. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Inggris hari ini, mari kita berdoa bersama. Ketua kelasnya memimpin doa. Aku mau solusinya ada. Gimana sih masalah